Hai para pencari fakta. Trofi World Cup atau trofi yang diperebutkan oleh seluruh negara di dunia ini, khususnya peserta ajang Piala Dunia, ternyata memiliki banyak sekali kisah menarik yang mungkin hanya sedikit orang yang tahu. Mulai dari penggantian nama hingga drama pencurian trofi ini yang pertama. Supaya kalian tahu kisah trofi ini, yuk simak fakta-fakta trofi Piala Dunia versi channel Fakta Populer berikut ini. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan kembali untuk subscribe channel ini ya, dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video terbaru dari channel Fakta Populer. Trofi pertama, ganti nama. Kalian mungkin gak tahu fakta tentang trofi Piala Dunia yang satu ini. Ya, kita akan bicara soal sejarah trofi Piala Dunia. Ternyata awalnya trofi Piala Dunia ini bernama Victory. Nama Victory ini lebih dikenal sebagai World Cup dan Coupe du Monde. Nama ini berlaku sejak tahun 1930 hingga 1946. Nah, nanti pada tahun 1946 nama trofi ini diganti untuk menghormati pencetus pelaksanaan Piala Dunia yang merupakan Presiden FIFA. Trofi ini lalu diganti namanya menjadi The Jules Rimet Trophy, nama Presiden FIFA ketiga yang dikenal gigih memperjuangkan pelaksanaan Piala Dunia. Piala ini dirancang oleh Abel Lafleur, seorang pemahat Prancis yang ternama. Bentuk trofi pertama. Abel Lafleur merupakan pemahat kenamaan Prancis yang lahir 4 November 1875 di Rodez, Prancis dan wafat pada 27 Januari 1953. Pemahat andal ini membuat trofi Piala Dunia ini hanya seberat 3,8 kg dengan tinggi sekitar 35 cm. Bentuknya juga jauh berbeda dengan trofi Piala Dunia kini. Trofi pertama Piala Dunia ini berwujud tubuh Dewi Kemenangan Yunani, Nike. Wanita yang melambangkan kemenangan itu memanggul sebuah cawan. Tidak hanya itu, di trofi Jules Rimet ini, Dewi Nike itu juga memiliki sayap seperti seorang peri. Di bagian bawah terukir nama-nama negara pemenang Piala Dunia. Trofi pertama Piala Dunia ini terbuat dari perak murni dan berlapis emas dengan dasar biru yang terbuat dari batu lapis lazuli. Trofi pertama hilang. Trofi Jules Rimet ini sempat hilang tepatnya pada 20 Maret 1966, 4 bulan sebelum pelaksanaan Piala Dunia 1966 yang dihelat di Inggris. Trofi itu hilang ketika trofi ini dipamerkan untuk publik di Westminster Central Hall. Akan tetapi ada hal unik terkait hilangnya trofi ini. Nah, ternyata trofi yang sempat hilang ini berhasil ditemukan sepekan kemudian. Trofi yang raib ini ditemukan dalam keadaan terbungkus koran di bawah pagar taman kota di utara London. Hal yang menarik dari kasus hilangnya trofi ini adalah ternyata trofi Piala Dunia ini ditemukan oleh seekor anjing yang bernama Pickles. Beberapa tahun kemudian trofi Jules Rimet ini benar-benar hilang setelah berhasil menyimpannya secara permanen karena memenangkan Piala Dunia 3 kali berturut-turut sejak tahun 1970. Trofi Jules Rimet itu hilang pada tahun 1983 dan hingga kini tidak pernah ditemukan. Nah, kabarnya ide pencurian trofi ini datang dari seorang banker yang juga agen sepak bola, Sergio Peralta. Trofi kedua World Cup. Setelah trofi Jules Rimet hilang pada 1983, FIFA sebagai panitia penyelenggara Piala Dunia kembali berinisiatif untuk merancang trofi baru. Trofi baru ini memiliki tinggi 36 cm terbuat dari 75% emas murni 18 karat dan memiliki berat 6,175 kg. Bagian dasarnya dilapisi oleh perunggu semi mulia. FIFA memutuskan untuk menamai trofi kedua ini dengan nama World Cup saja. Ini karena orang-orang di seluruh dunia memang lebih sering menyebut trofi yang diperebutkan oleh seluruh tim nasional sepak bola di dunia ini, baik ketika namanya adalah trofi Victory maupun trofi Jules Rimet dengan sebutan World Cup atau Coupe du Monde. Selain itu, trofi kedua ini juga memang berbentuk bola dunia. Pembuat trofi World Cup. Trofi kedua Piala Dunia ini dirancang oleh seorang pemahat Italia, Silvio Gazzaniga. Laki-laki kelahiran Milan 23 Januari 1921 ini merupakan seorang pemahat yang bekerja di Stabilimento Artistico Bertoni Company saat merancang trofi Piala Dunia ini. Saat itu Silvio Gazzaniga memang bekerja dengan Gigi Bertoni, seorang pemahat kawakan yang biasa merancang dan memahat medali serta pahatan istimewa untuk ajang dan orang-orang ternama. Silvio Gazzaniga wafat 31 Oktober 2016.
Terpilihnya Silvio Gazzaniga ini setelah para ahli FIFA dari 7 negara menilai 53 model trofi baru yang ditawarkan. Atas rancangan dan pahatan trofinya ini, Silvio mendeskripsikan garis-garisnya menanjak naik dari dasar menyerupai bentuk spiral membentang untuk menahan dunia. Dari bentuk yang dinamis itu muncul dua figur atlet yang sedang menghayati momen kemenangan. Ide pencurian dari seorang bankir. Trofi Jules Rimet hilang setelah berhasil menyimpannya selama 13 tahun lamanya. Ternyata pencurian ini dirancang oleh seorang bankir dan agen klub sepak bola yang bernama Sergio Pereira Aires, namun lebih dikenal dengan Sergio Peralta. Dalam pencurian ini, Peralta melibatkan seorang mantan aparat kepolisian bernama Francisco Rivera alias Chico Barbudo dan seorang dekorator Jose Luis Vieira yang lebih dikenal dengan nama Luis Bigode. Kisahnya, kedua pria ini memasuki gedung Konfederasi Sepak Bola Brasil malam itu. Setelah melumpuhkan penjaga jam malam, ia mencuri trofi Jules Rimet. Nah, tidak hanya trofi Jules Rimet, kedua orang ini juga mencuri dua piala lainnya, yakni Equitativa dan Churrito. Akhirnya Peralta dan para tersangka lainnya ditangkap. Misteri hilangnya trofi. Katanya, trofi Jules Rimet telah dilebur menjadi batangan emas oleh Juan Carlos Hernandez, seorang pedagang emas Argentina. Juan Carlos Hernandez membantah tuduhan itu. Setelah dilakukan penelusuran, tuduhan tersebut memang sulit dipercaya. Ini karena jejak emas yang ditemukan setelah analisis pengecoran atas emas batangan tersebut tidak sesuai dengan bahan trofi Jules Rimet. Hal yang juga membuat kisah peleburan trofi ini itu diragukan adalah trofi Jules Rimet tidak terbuat dari emas murni. Karena itu, trofi Jules Rimet tidak bisa dilebur menjadi emas batangan. Menurut petugas polisi federal Brasil yang memimpin penyelidikan, Pedro Berwenger, trofi Jules Rimet akan lebih berharga jika dibiarkan utuh daripada dileburkan. Namun hingga kini trofi tersebut belum ditemukan rimbanya. Drama para pencuri. Meski tuduhan atas Juan Carlos Hernandez tak masuk akal, Hernandez tetap ditangkap bersama tersangka lainnya. Namun mereka berhasil kabur saat hukuman penjara telah diputuskan. Ini membuat Chico Barbudo ditembak mati pada tahun 1989 oleh 5 orang di sebuah bar. Tersangka lainnya Luis Bigode berhasil ditangkap dan dibebaskan dari penjara pada tahun 1998. Antonio Zeta meninggal dalam kecelakaan mobil pada tahun 1985. Zeta meninggal ketika dia ingin bersaksi ke kantor polisi atas kejahatan tersebut. Juan Carlos Hernandez yang melarikan diri ke Prancis ditangkap pada tahun 98 di sebuah stasiun bus di Sao Paulo karena perdagangan narkoba. Dia dibebaskan dari penjara pada tahun 2005. Julio Carlos Hernandez tidak pernah menjalani hukuman karena menerima barang-barang curian yang akan dikenakannya untuk piala itu. Nah, sementara itu, sang dalang Sergio Peralta dibebaskan dari penjara pada tahun 98. Pemenang hanya menyimpan replika. Karena trauma kehilangan trofi Jules Rimet, pemenang Piala Dunia hanya memegang trofi World Cup yang asli hanya saat momen angkat piala usai Piala Dunia. Trofi yang dibawa pulang ke negara pemenang tersebut dan disimpan di negerinya hanyalah trofi replika World Cup, bukannya trofi pahatan Silvio Gazzaniga. Trofi tersebut hanyalah trofi perunggu yang berlapis emas, bukannya trofi emas padat. Atas regulasi ini sebenarnya disayangkan oleh banyak pihak. Pasalnya hal ini dianggap mengurangi greget ajang Piala Dunia. Meski demikian, para peserta Piala Dunia dan anggota FIFA memaklumi hal ini. Terdapat peta Indonesia tepat di kepala Dewi Naik. Trofi World Cup pernah dibawa ke Indonesia dan dipamerkan di Jakarta Convention Center 6 hingga 8 Januari 2018. Kedatangan trofi World Cup tersebut dalam rangka trofi Tour 2013-2014. Indonesia menjadi negara ke-57 yang dikunjungi oleh trofi ini. Ada yang istimewa bagi Indonesia atas trofi World Cup ini. Pasalnya peta negara Indonesia terukir jelas di bola dunia, tepat di atas kepala Dewi Naik di trofi World Cup tersebut. Jadi peta negara Indonesia ini terlihat jelas oleh siapapun yang melihat trofi ini. Nah, itulah tadi fakta-fakta tentang trofi Piala Dunia yang diketahui oleh banyak orang. Kira-kira kapan ya Indonesia akan mengangkut trofi itu sebagai pemenang Piala Dunia? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan share. Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami.
Silahkan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini.